Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang menyongsong RUU Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat. Seperti kita tahu ya Vinca, per tanggal 23 Februari yang lalu ini sudah disahkan baru RUU Tapera karena memang menyiasati bagi masyarakat yang memang ingin memiliki rumah tapi belum memiliki cukup uang untuk memiliki rumah itu sendiri. Dan programnya ini sendiri seperti jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi yang cukup deg-degan, para karyawan katanya dipotong 3% dari gaji mereka. Dan itu untuk subsidi silang bagi mereka yang orang lain yang memang kesusahan gitu misalnya. Oh gitu, oke. Berarti memang programnya subsidi silang ya? Ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang RUU Tapera ini telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia, Maureen Sitorus selaku Dirjen Pembiayaan Perumahan Kemenpupera. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Pada tanggal 23 Februari lalu, para anggota parlemen telah sepakat mengesahkan rancangan undang-undang tabungan perumahan rakyat. Rancangan Tapra ini dibuat mengingat masyarakat masih dihadapkan kondisi keterjangkauan serta ketersediaan dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah. Apabila rancangan undang-undang ini telah secara resmi menjadi undang-undang, nantinya setiap warga negara yang memiliki penghasilan diwajibkan mengikuti tabungan perumahan rakyat. Mekanisme yang akan dijalankan ini sama halnya dengan sistem jaminan hari tua oleh BPJS Ketenagakerjaan, di mana setiap warga Indonesia akan membayar iuran setiap bulan untuk menabung biaya cicilan perumahan yang ditawarkan pemerintah melalui 170 industri pengembang dengan biaya murah. Namun warga yang sudah memiliki rumah dan memiliki penghasilan di atas 4 juta tetap diharuskan berpartisipasi dalam sistem gotong royong ini dan nantinya tabungan dapat diambil saat usia peserta maksimal 58 tahun. Skema rancangan undang-undang Tapra ini sangat disambut baik oleh banyak pengembang perumahan di tanah air. Karena dengan skema iuran tersebut, maka akan ada dana terhimpun mencapai 40 triliun rupiah per tahun, yang kemudian dapat digunakan pemerintah untuk mendukung program sejuta rumah. Ya, ini memang ditujukan sebagai salah satu target pemerintah untuk mensukseskan program 1 juta rumah ini sendiri ya. Oke, kita langsung ke Pak Maureen. Halo Pak Maureen, selamat datang di Halo Indonesia. Terima kasih, selamat pagi Mas Med dan Pince. Oke, Pak Maureen, ini kalau kita lihat tadi sebenarnya sudah banyak sekali pameran-pameran tentang perumahan yang menawarkan mulai dari perumahan subsidi sampai komersial. Nah, sebenarnya seberapa besar sih kebutuhan akan rumah di Indonesia? Seperti kita ketahui bahwa masalah perumahan yang kita hadapi sebagai bangsa sangatlah serius dan besar. Itu ditunjukkan oleh data statistik. Tahun 2010 terdapat kekurangan rumah sebanyak 13,5 juta. Dan kebutuhan baru tiap tahun, baik itu bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi itu sekitar 900.000 unit. Dan ini dapat kita penuhi hanya sekitar 50%. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun kekurangan rumah ini akan semakin besar. Selain itu juga, kita juga menghadapi rumah tidak layak huni. Itu ada sebanyak 3,4 juta. Dan juga daerah kumuh perkotaan, itu 38.000 hektar. Jadi kesimpulannya, masalah perumahan yang kita hadapi sebagai bangsa itu sangatlah serius. Oke, ini kalau kita lihat tahun 2010, kekurangan sekitar 13,5 juta rumah, sementara per tahunnya butuh 900.000 lebih rumah. Sementara programnya hanya 1 juta rumah, Pak. Gitu. Nah, apakah ke depan akan terulang lagi program ini guna memenuhi kebutuhan masyarakat memang sangat tinggi ini? Nah, oleh karena itu pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan JK untuk mengatasi perumahan ini mencanangkan program 1 juta rumah. Dengan harapan, dengan program 1 juta rumah ini, masalah perumahan ini secara perlahan kita akan bisa atasi. Sebenarnya yang kita perlukan lebih dari 1 juta. Tapi mengingat keterbatasan dana yang ada, maka untuk tahap pertama ini diprogramkan 1 juta rumah nanti selama 5 tahun sampai 2019. Bicara soal kebutuhan, Pak, tapi kan kita tahu bahwa masyarakat kita lebih banyak adanya di perkotaan. Apakah ini juga dimaksudkan bahwa dengan lahan yang sempit yang sudah di perkotaan ini juga dibutuhkan pembangunan rumah juga? Atau memang nantinya rumah tersebut akan ditempatkan di beberapa area lain yang memang lebih luas? Nah, memang kita ketahui bahwa masalah perumahan itu yang paling serius adalah di daerah perkotaan. Seperti saya sebutkan tadi, salah satu kebutuhan rumah ini karena adanya urbanisasi penduduk kita dari desa ke kota. Dan itu sekitar 3,2 juta per
tahun. Dan benar bahwa lahan yang kita miliki ini terbatas. Setiap pembangunan rumah menghendaki adanya tanah. Dan tanah-tanah ini seringkali ini tanah-tanah produktif pertanian. Sehingga kalau kita menggunakan tanah itu terlalu banyak, eksesif, juga akan mengganggu ketahanan pangan kita. Nah, oleh karena itu sebenarnya pemerintah sudah melaksanakan kebijakan untuk kota-kota yang berpenduduk 2 juta ke atas tidak lagi diberi fasilitas bantuan pembiayaan perumahan. KPR subsidi tidak lagi. Dengan harapan supaya dibangun rumah susun dan masyarakat kita pindah ke rumah susun ini. Oke, berbicara tentang fasilitas KPR subsidi, sebenarnya skema atau mekanisme dari Tapera ini sendiri seperti apa ketika terjadi penerapan ke masyarakat, Pak? Nah, jadi pelaksanaan dari Tapera ini nanti sebagai salah satu contoh, kita bisa lihat program 1 juta rumah. Dengan program 1 juta rumah, pemerintah melakukan kebijakan meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di satu sisi, kemudian pemerintah juga mengontrol harga rumah. Dengan 2 kebijakan ini diharapkan kemampuan beli rumah dari masyarakat berpenghasilan rendah akan membaik. Misalnya, pemerintah sekarang memberikan KPR dengan bunga 5%. Kalau komersial itu sekitar 12%. Kita bandingkan aja. Kalau harga rumah itu 100 juta, bunga 12%, berapa setahun harus dibayar? Sekitar 12 juta. Kalau 5%, sekitar 5 juta. Jadi selisihnya itu yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah juga memberikan bantuan uang muka, 4 juta rupiah. Selain itu, pemerintah memberikan bebas PPN 10%. Jadi kalau kita memberi rumah, misalnya harganya 100 juta, kita harus bayar PPN 10 juta. Tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, melalui program 1 juta rumah ini, pemerintah meniadakan. Kemudian dari sisi supply, seperti saya sebutkan tadi, harga rumah dikontrol oleh pemerintah dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan juga dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi dengan 2 kebijakan ini, keterjangkauan beli dari masyarakat berpenghasilan rendah akan dapat dijaga oleh pemerintah. Baik, Pak Maurin. Tadi kita sudah mendengar bahwa ada bantuan dari pemerintah, tetapi juga katanya ada bantuan subsidi silang dari masyarakat. Nanti kita akan tanyakan apakah seperti apa mekanisme bantuan yang diberikan oleh masyarakat yang lebih mampu kepada yang membutuhkan ya Pak ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan Halo Indonesia dan tetap bersama dengan Pak Maurin. Kita membahas tentang RUU Tapera.